Engkau memanggil kami, kami siapkan hati. Jika Engkau mengutus kami, kami pun rela pergi. Namun izinkan kami bertanya, di manakah Engkau tinggal? Lembut Engkau berkata, mari ikutlah, datang lihatlah. Ayo kita main itu. Siapa mau duluan? Gaset. Ya, bagus. Sekarang giliranku. Ayo, posisi siap. Gaset. Datang. Hei, kamu sedang apa? Yuk, ini saya ajarin. Ajak sesama untuk selalu dalam cinta, jadi pelaku sabda. Guys, ini ada pesan dari Bapak Paus untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia nih, yaitu lihat dan datanglah. Itu gimana sih maksudnya? Ini berkaitan dengan bikin dan baca berita. Apa hubungannya coba? Gini. Berita-berita sekarang tuh kan mudah sekali kita dapatkan. Rata-rata semua orang mempunyai HP yang ada kameranya. Dan banyak terjadi, orang-orang langsung main posting aja tanpa memikirkan akibatnya. Iya sih, tapi kan pada zaman Paus Yohanes Paulus kedua, kita itu diminta untuk mulai internet. Dan anjuran lihatlah dan datanglah. Apakah kami harus menjadi kutu buku seperti kamu? Kita tanya saja sama orang yang mengalami masa itu. Toh pada saat itu kita masih biak, taunya hanya main dan sekolah minggu aja. Bentar ya, aku tanya ke ini aja. Ketemu, ini dia. Ayo. Video call dari adik-adik jaring kau ujung. Halo Pak Ibu, apa kabar? Kabar baik. Mau tanya nih, Apa yang bisa kami bantu? Iya, memang waktu itu tahun 2001, Bapak Paus saat itu adalah Paus Yohanes Paulus II. Beliau memang meminta kita terbuka terhadap komunikasi media sosial dengan pesan, bagaimana persisnya, Mak? Wartakan dari akar rumah Injil di zaman komunikasi global. Itu pesan di tahun 2001, 20 tahun yang lalu. 13 September 2000, sebuah bom meledak di lantai P2 Gedung Bursa Efek Jakarta. Senang kali peristiwa-peristiwa zaman sekarang. Gimana pula nanti generasi anak-anak? Apakah aman? Yang terjadi di masa depan itu adalah akibat dari ini. Kita tidak bisa meramalkan masa depan, tapi kita bisa berharap dan berusaha. Usaha apa? Lihatlah, atap-atap rumah sudah seperti hutan antena. Dunia sudah di layar kaca. Maka kita perkenalkan juga sarana jaringan ini kepada anak-anak secepat mungkin, supaya kita bisa menanamkan nilai-nilai kasih Kristus dan tidak didahului pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Ya, dan pesan untuk menggunakan media komunikasi global dalam pewartaan terus berulang di tahun-tahun berikutnya dengan bunyi berbeda, namun maksud sama. Agar jangan takut mewartakan Injil melalui internet. Dan 11 tahun kemudian, di tahun 2012, kita diminta Paus Benediktus ke-16 untuk berhenti sejenak
dari gemburan internet. Dengan pesan keheningan dalam kata-kata, sebuah jalan evangelisasi. Ngapain kamu kasihan sama orang kayak gitu? Udah jelas-jelas dia itu so aja baiknya. Ujung-ujungnya biar dipuji. Susah-susah kamu urus orang kayak gitu. Tinggalin aja. Masih banyak kok orang yang bisa diajak kerjasama. Pengurus lain? Dia pernah pakai dana gereja dan tidak pernah dikembalikan. Tuhan, begitu banyak simpang siur, begitu banyak tuduhan. Maka dalam keheningan ini, biarkan aku memeriksa batinku dan mendengar suaramu. Apa yang harus kulakukan untuk membantu dia? Jadikanlah hatiku seperti hatimu. Tentang pertanyaan adik-adik, kok seolah-olah setelah diminta untuk berinternet, sekarang malah dihentikan. Bukan dihentikan, tapi diarahkan agar jempol-jempol manis kita ini tidak sembarangan share sana, share sini. Dimulai dengan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-48 tahun 2014, Yaitu komunikasi budaya pertemuan sejati. Nah, disitulah kita semua diingatkan, direm, agar tetap mengutamakan tatap muka, pertemuan, bercerita langsung, dan merasakan kehangatan. Mbak di situ lah. Hei, kamu jangan curang. Aku nggak sengaja. Kalau kamu bohong nanti kena marah Tuhan Yesus loh. Baik, tidak mengenai aku. Kamu curang. Nggak sengaja. Kamu curang. Anak, ayo, jangan berkelahi. Bermain itu untuk bersenang-senang, bukan untuk berkelahi. Bersyukurlah kalian masih diberi kesempatan untuk bertemu dan merasakan kehangatan. Ingat itu ya. Lalu tahun ini datang dan lihatlah, kita diminta untuk melakukan perjumpaan. Terutama untuk dapat menghasilkan berita yang bisa dipertanggungjawabkan dan berani memilah serbuan berita. Apakah perlu atau tidak, berguna atau tidak, membawa kabar baik atau tidak. Iya, hal tentang share berita kita tanyakan aja ke adik kita, Angga. Siap, Bapak Ibu. WhatsApp di tangan kita banyak membantu untuk penyampaian informasi seputar pengumuman dan banyak hal penting lainnya. Tapi nggak jarang kita nerima informasi yang menurut kita baik, tapi ternyata hoax. Nah, gimana? Gimana kita menentukan berita itu benar atau hoax? Sikap penting dalam menentukan berita itu benar atau tidak adalah ragu-ragu. Hah? Kok ragu-ragu sih, Mas? Karena keraguan-raguan dapat mengantar kita pada pencarian kebenaran. Lalu bagaimana upaya pencarian kebenaran itu? Salah satunya adalah klarifikasi. Lunga ninggal ke anak loro isih cilik-cilik. Bojo karo anak-anak jelas kena. Ya jelas kuwi. Sopo sing ngomong nek bojo karo anake melu kena? Ya mestilah wong kuwi ya wong sak keluarga. Gek mesti dadi siji. Aja ngasek Pak dhewe iki gawe berita sing ora bener saka pikirane wak dhewe. Mendingan ya wak dhewe petani ditekokke bener orane. Tapi ya tetep jaga jarak, kayak hati-hati.
Nah, contoh dari teman-teman kita di Syabu tadi hanya bisa dilakukan kalau dekat dan kenal. Tinggal datangi atau WA. Tapi, bagaimana kalau tidak kenal? Informasi link WA misalnya. Bagaimana cara klarifikasinya? Cara lain, kalau dari media, kita bisa melakukan konfirmasi. Bisa melalui media lain, cek tanggalnya, pastikan media itu bisa dipercaya. Kuota gratis dari Mendikbud. Cerita bohong tuh bang. Dari mana taunya? Ini berita palsu atau bukan? Untuk memastikan berita itu benar apa palsu, pertama kita lihat tanggalnya. Kalau tanggalnya sudah tahun lalu, maka tinggalkan saja, sudah basi itu. Lalu, jika ternyata berita itu baru, kita ketik di pencarian bah Google. Misalnya, kita ketik kuota gratis tipuan. Lihat hasilnya di Google. Ambil 1 atau 2 berita teratas, baca. Itu salah satu proses untuk membantu konfirmasi berita melalui media internet. Oke, baca dulu informasinya, klarifikasi, konfirmasi, baru share jika sudah yakin benar dan perlu. Sadar atau tidak, tahun belakangan ini kita mengalami masalah dalam soal pemberitaan. Berita tendensius, kecaman, hinaan, teriakan bertebaran di media-media. Media yang awalnya bertujuan untuk menjadi media informasi yang harusnya akurat, kini malah menjadi ajang penumpahan emosi, kemarahan, protes, pamer diri, dan kita pun terseret dalam arus ini. Sebagai penonton yang sedikit banyak merubah pola pikir dan hidup kita, membuat kita kurang mampu menangkap kebenaran dan kurang mampu memahami kehidupan konkret banyak orang. Krisis media yang mana pemberitaan hanya dirancang dari balik layar handphone tanpa mengalami perjumpaan yang sesungguhnya. Mari membuka diri untuk menyaksikan kejadian dengan mata kepala sendiri. Datang dan lihatlah. Dengan kata Di peringatan ulang tahun paroki 2020 yang lalu, kita sudah dalam masa pandemi. Lalu diimbau dari paroki, jika stasi berkenan, maka dapat merayakan secara sederhana di stasi masing-masing. Benar Bapak? Benar. Dan Bapak selaku ketua stasi menanggapi baik imbauan itu dengan mengadakan tumpeng setelah ibadat. Ya. Paroki tidak mengharuskan. Maka apa yang menjadi pemikiran Bapak sehingga akhirnya syukuran itu bisa terjadi di Santa Elizabeth Muara Fajar? Bisa diceritakan sedikit Bapak? Baik, terima kasih. Kalau menurut hemat saya, landasan pemikiran paroki menghimbau untuk stasi-stasi turut serta membuat perayaan syukur ulang tahun paroki itu menandakan kesatuan hati umat yang bergabung di dalam satu paroki, yang sesungguhnya dalam perayaan syukur seperti itu bisa dirayakan bersama sebagai satu umat separoki. Namun karena kondisi pandemi yang kita alami saat ini, situasinya tidak memungkinkan, maka jalan yang terbaik dan kebijakan yang sangat positif menurut saya itu sangat baik untuk dilaksanakan di stasi-stasi. Lantas bagaimana tanggapan pengurus lain? Pengurus lain juga menurut saya itu sangat antusias menerima, merespon usulan sedemikian itu. Lalu respon umat bagaimana? Terbukti umat ketika perayaan itu kita laksanakan di stasi, mereka juga menunjukkan antusiasme mereka dengan turut serta bersukacita merayakan perayaan syukur ulang tahun paroki yang kita buat di stasi kita ini. Yang barusan adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sumber asli. Datang,
Dan lihatlah, tanyakan langsung, maka informasi itu akan datang. Ayo, kita ke tempat yang membuat tumpeng. Yuk kameramen, kita come on. Siap. Jadi saksi kebenaran, datang dan lihatlah. Ibu sebagai pembuat tumpeng benar? Iya. Waktu itu kami ada bersama kaum ibu, ada Ibu Pino, ada Ibu Riama, ada Ibu Lucy, ada Ibu Ipan, beserta ibu-ibu yang lain. Jadi bagaimana perasaannya ketika ketua saksi menyarankan untuk membuat tumpeng? Perasaannya sangat senang banget bisa berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun Santo Paulus. Apalagi kalau saya biarpun tidak ada di sana, berada di paroki, rasanya berada di sana karena masih ada kegiatan di stasi. Yang pasti sangat bersyukur dan sangat bahagia karena ikut serta untuk merayakan hari ulang tahun Santo Paulus tetap bersama semua umat walaupun keadaan pandemi. Oke. Apa masih ingat isi tumpengnya? Masih, banyak isinya. Kami bikin semeriah mungkin dan secantik mungkin. Ada bumbu ayam, ada korek tempe, ada mie goreng lagi, ada telur, ada jeruknya yang sampai tumpah. Oh iya, silakan duduk. Tetap jaga jarak karena situasi sekarang ini. Apa yang bisa saya bantu? Kami dari Komsos Paroki Santo Paulus mau Iya. tanya-tanya nih Pak Iya. tentang perkebunan sawit ini, jika Iya. berkenan loh Bapak. Iya, silakan. Tapi sebelumnya kami minta izin untuk merekamnya Pak. Oh iya, boleh. Jadi kita hari ini menggambar pohon. Siapa yang nggak tahu sama sekali buat pohon? Nggak ada. Semuanya udah tahu kan? Iya Kak. Nih, buatnya yang cantik ya. Agnes, tolong dulu nak, ambilkan dulu beberapa kelapa kita itu. Dan kalau anak-anak nggak ada makan apa-apa pun. Tapi kan Bu, kayaknya nggak ada kelapa itu loh. Kan kemarin dimakan banyak itu kayaknya. Tapi kan nggak semua habis nak, mungkin ada beberapa saat ketinggal satu. Ambil aku tanya ya. Nah, apa ibu bilang kan nggak semua habis makan monyet. Bagaimana? Di sini biar saya belah. Miss, melihat dulu, makanya kasih komentar sama ibu. Guys, kali ini seksi panggilan akan mengunjungi Bapak Sitanggang Boruna Pitupulu, yaitu orang tua dari Pastor Matias Ronald Sitanggang PR yang berlokasi di Stasi Santa Veronica Palas. Yuk kita cari tahu. Bapak Ibu, anak Bapak Ibu adalah Pastor Matias Ronald Sitanggang. Ya. Nah, kapankah ditahbiskan atau menerima kaul kekal? Tanggal 6 Januari 2015 di Papua. Baik. Sejak kapan Ananda merasa terpanggil? Tamat SMA. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat mengetahui cita-cita Ananda? Bangga sekali. Baik. Apakah dalam masa pendidikan Ananda ada mengalami kendala atau pernah berubah pikiran? Tidak ada. Nah, yang terakhir ya. Apa pesan Bapak Ibu kepada orang tua jika ada dalam satu keluarga yang anaknya terpanggil menjadi pastor dan suster? Mari kita dukung anak kita, suster, pastor. Baik, kita dukung pastinya ya. Kita dukung. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita sungguh sama-sama berharap bahwa akan banyak benih-benih panggilan
seperti di stasi Santa Veronica Palas. Semoga muncul juga di stasi-stasi lain. Nah, baiklah teman-teman semuanya, demikian wawancara bersama Bapak Sitanggang dan Ibu Napitupulu, orang tua dari Pastor Matias Ronald Sitanggang. Sampai jumpa kembali di aksi sadar panggilan berikutnya. Jangan berat untuk melangkah demi sebuah informasi yang benar. Nantikan program seksi panggilan selanjutnya ya. Sampai jumpa. Oke, dan menuju tujuan selanjutnya. Begitulah iman Kristiani dimulai dan dikomunikasikan sebagai pengetahuan langsung, lahir dari pengalaman dan bukan dari desas-desus. Ayo, makanya dipercepat. Ibu, kenapa sih ibu-ibu itu suka ngomong ke anaknya? Apakah kamu pernah merasa ibu bohongi? Belum ketahuan sih. Sepertinya belum. Nah, kalau begitu berarti jawaban ibu tidak tahu. Masa sih ibu gak tahu? Ibu-ibu itu kan biasanya selalu tahu semua. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Ibu ini sama seperti kamu, pernah kecil juga. Hanya saja karena ibu adalah ibumu, maka ibu banyak mengalami hal daripada kamu. Jadi kalau aku mau jawaban dan ibu udah tidak tahu, kemana aku harus bertanya? Ya tetap kepada ibu. Tapi kalau ibu tidak tahu, maka kita cari tahu jawabannya sama-sama. Cari di mana? Kepada orang lain yang lebih tahu. Kita bisa bertanya kepada ibu-ibu lain, apakah mereka pernah dengan terpaksa membohongi anaknya dan kenapa. Tapi nanti ibu lain itu marah. Kita belum tahu kan, maka kita coba, baru kita akan tahu, ya. Anak-anak adalah manusia yang masih kecil. Mereka berhak untuk mengetahui dan diajarkan kebenaran. Jika engkau memanggil kami, kami siapkan hati. Jika engkau mengutus kami, kami pun rela pergi. Namun izinkan kami Lihat, itu Yesus. Aku pun mula-mula tak mengenalnya. Tapi aku diutus Dia yang mengutus aku untuk membaptisnya di air. Dan aku melihat Roh Kudus turun dari langit seperti merpati. Oh, dan aku juga melihat Roh Kudus itu tinggal di antaranya. Dan Dia yang mengutus aku untuk membaptisnya dengan air telah mengatakan kepadaku sebelumnya. Yang mengutus aku untuk membaptisnya dengan air, yang akan tinggal di atas orang yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihat Ialah Anak Allah. Keesokan harinya, lihatlah Anak Domba Allah. Apa yang kamu cari? Guru, kami ingin mengetahui di manakah engkau tinggal? Marilah, kamu akan melihatnya. begitulah iman
Kristiani dimulai dan dikomunikasikan sebagai pengetahuan langsung, lahir dari pengalaman dan bukan dari desas-desus. Selamat pagi, Allah. Selamat pagi, Bapak. Datang dan lihatlah. Ya, kesan yang mendalam dan kena. Jangan malu bertanya, jangan malah malu-malu. Siap, Pak. Kita saling mencari kebenaran dan siap membagikan kebenaran. Permisi ya, Pak. Hari ini Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55. Datang dan lihatlah, begitulah iman Kristiani dimulai dan dikomunikasikan sebagai pengetahuan langsung, lahir dari pengalaman dan bukan dari desas-desus. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Datang dan lihatlah adalah metode verifikasi paling jujur, kata Bapak Suci Fransiskus. Karena untuk mengetahui harus bertemu dan membiarkan orang di depan kita berbicara, serta membiarkan kesaksiannya sampai kepada kita. Semua sarana sungguh bernilai. Seandainya sudah ada waktu itu email dan media sosial, pasti sang komunikator hebat bernama Paulus dari Tarsus itu akan mempergunakannya. Namun, orang-orang sesamanya justru terkesan atas iman, atas harapan dan cinta kasih Paulus. Ketika mendengarnya berkhotbah, dan sungguh beruntung boleh ada bersamanya serta boleh menyaksikannya dalam sebuah pertemuan atau dalam percakapan pribadi. Ya ita si formando todo kelualangi harus ta onoro getudo ta faigi hadiah ta kunjungi da talifusoda hiososo ira banahia hadiah norogera erara hadiah zabudodora ina ota formata onorogi todo tabe bua bangira-ngira ina osimane fawahau goi nidana bayordan bazinga bewe nidano Galilea ado ina o ya foma i osabua o ita o bua dodo kalau walangi ama silu ambu fabolo Nina solo masi nina zo aya ma o waindra uga ya u
surga. He Maria inama ya efagindra aga. He Maria inama. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur